Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan menampilkan model atau format sasaran kinerja pegawai khusus untuk jabatan fungsional guru. Jadi kita selaku guru itu diminta untuk menyusun SKP namun menggunakan format terbaru. Nah, format terbaru ini itu berdasarkan peraturan pemerintah yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, disebutkan bahwa kita itu selaku pegawai negeri sipil wajib untuk melaksanakan laporan penilaian kinerja ya sasaran. Jadi penilaian kinerja selaku pegawai negeri sipil. Nah, di sini sasaran kinerja pegawai disebut dengan SKP, berupa rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Nah, oke, jadi kita selaku guru PNS wajib menyusun sistem informasi kinerja ini. Oke, di sini jelas peraturannya seperti apa. Kemudian setelah PP nomor 30 tahun 2019 itu terdapat juga Permenpan, Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Ya, dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia itu disampaikan bahwa kita selaku PNS itu wajib juga menyusun sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Di sini informasinya sudah jelas bagaimana aturan, target, indikator, dan instansi yang melaksanakan penilaian sistem manajemen kinerja pegawai atau PNS, seperti apa penyusunan rencana SKP-nya, penetapan SKP-nya. Oke, kalau kita turun lebih bawah lagi peraturan-peraturannya, itu sudah sangat lengkap sekali seperti contoh diberikan di sini. Oke, contoh diberikan di sini di Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Contoh sudah diberikan. Nah, sekarang kita menerjemahkan contoh yang diberikan oleh Permenpan RB nomor 8 tahun 2001 tersebut ke dalam SKP jabatan fungsional guru. Nah, selain itu juga ada peraturan yaitu SE Surat Edaran Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian pegawai negeri sipil tahun 2021. Jadi inilah 3 peraturan yang harus kita baca sebelum kita menyusun yang namanya SKP. Di sini sudah jelas contoh-contohnya seperti apa. Periode Juli sampai Desember. Oke, jadi tahun 2021 seperti ini penilaiannya. Oke, jadi sampai nilai kinerja PNS itu 110 120 dari 91 dari jadi yang dulu itu 91 sampai 99 itu dirubah menjadi 110 sampai 120. Jadi penilaian seperti ini ya. Itu ada di SE nomor 3 tahun 2021. Oke, sudah jelas kan peraturannya ini. Nah, jadi untuk sangat baik kita harus mencapai nilai 100 sampai 120 ya. Kemudian untuk baik 90 sampai 120. Kemudian 7 ini udah jelas ya. Udah jelas. Oke, peraturannya. Nah, kita langsung saja ke SKP jabatan fungsional guru. Untuk kita selaku guru, SKP jabatan fungsional gurunya itu harus tetap juga berlandaskan dengan yang namanya Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 karena di sana adalah yang memuat tentang rincian kegiatan guru dan angka kreditnya baik secara unsur utama maupun unsur penunjang. Di sini di unsur utama itu di sini pembelajaran itu nilainya 100% bagi kita yang tidak memegang jabatan seperti wakil kepala sekolah, kepala pustakaan atau kepala lab ya. Kalau kita memegang kepala lab, kepala pustakaan itu atau wakase itu 50% ya. Untuk pembelajaran dan melaksanakan tugas relevan lainnya itu adalah 50% sisanya ya. Nah, untuk menjadi wali kelas itu 5%, menyusun kurikulum 2%, pengawas penilaian itu 2%, ekstrakurikuler yang linear itu 5%, artinya sesuai dengan mata pelajaran kita. Kalau kita itulah guru bahasa Inggris, itu mengajar ekstrakurikuler English Club itu linear. Sedangkan kalau kita guru bahasa Inggris mengajar ekstra bernyanyi itu tidak linear, itu berada di unsur penunjang. Kemudian kita mengikuti diklat fungsional pengembangan diri, biasanya ini ya yang 30 sampai 80 jam angka kredit 1. Sedangkan untuk yang di atas ini menggunakan PKG ya, nilai penilaian laporan penilaian kinerja guru ya, PKG. Sedangkan yang ini ada sertifikat, kemudian lanjut ke PTK yang di
seminarkan, nilainya 4. Kemudian lanjut ke membuat modul, diktat, membuat pedoman guru, kemudian membuat modifikasi karya inovatif. Ya, seperti ini ada kompleks, sederhana. Ya, tergantung dari apa yang akan kita ambil sebagai bukti kinerja kita. Kemudian unsur penunjang, oke, ada PAS, PAT, ujian sekolah berarti 3 SK, 0,08 kali 3, organisasi profesi seperti PGRI, IGI, MGMP, organisasi pramuka. Nah, untuk pramuka itu jika kita menjadi ekstrakurikuler pramuka itu linear ya, berarti ada di unsur utama. Namun jika untuk menjadi organisasinya itu ada di sini di unsur penunjang. Nah, jika kita itu membina ekstrakurikuler non linear itu di sini ya, nilainya 0,17. Saat rencana nilainya di sini ya. Nah, selanjutnya adalah kita terjemahkan Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009 ini ke dalam format SKP jabatan fungsional guru yang terbaru. Ya, saya sudah sediakan formatnya di bawah deskripsi, tinggal Ibu Bapak pergunakan saja. Nah, kita mulai dari cover dulu. Di cover itu dijelaskan jangka waktu penilaian yaitu dari 1 Juli sampai 31 Desember 2021, nama pegawai, NIP, pangkat golongan, unit kerja. Kemudian di sini penilaian prestasi kerja itu lanjut ke tabel S1 SE Menpan. Ya, di sini ada nilainya. Oke. Ini sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawainya ya. Oke, kemudian rencana SKP-nya. Nah, rencana SKPI-nya ini itulah penerjemahan dari Permen-Pan RB nomor 16. Kalau di sini bahasanya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, Ibu Bapak nanti ubah menjadi seperti ini. Terencana. Jadi berubah menjadi terencana. Jadi ada sebuah target ya. Kemudian tersusunnya wali kelas ya. Ini saya hapus wali kelas. Pokoknya apa yang Ibu Bapak ambil di sini. Oke, wali kelas seperti ini, itu Ibu Bapak nanti terjemahkan ke sini. Terusnya laporan wali kelas, terlaksana diklat fungsional, terlaksana kegiatan kolektif guru, tersusunnya karya tulis, karya artikel ilmiah, kemudian anggota aktif PGRI, IGI atau MGMP, pramuka, atau terusnya pelaksana ujian sekolah, angka kredit 0,8. Oke, lanjut ke keterkaitannya. Oke, untuk keterkaitan itu kalau di sini rencana SKP-nya kan ada 6 bulan karena ini 1 sampai Juli sampai 31 Desember berarti 6 bulan ya. Oke, kemudian keterkaitan SKP. Nah, di keterkaitan SKP, oke, di sini kita bahasanya sama, namun di sini kita lihat angka kredit, ada angka kredit. Jadi angka kredit ini kita tentukan berdasarkan juga dengan jabatan kita atau golongan kita. Kalau dia di tabel angka kredit ini, itu kalau kita angka kredit golongan 3A, itu untuk PKG, penilaian kinerja gurunya itu baik, itu 10,50, kemudian 3B 9,50, 3C 20,25, 3D 19,5, 4A 29,75 sama dengan 4C ya, 4B ya. Kemudian 4C dan 4D udah. Oke, kemudian untuk jabatan kepala sekolah ini yang lama ya, yang baru. Kalau guru kan kepala sekolah sekarang 100% ya. Kemudian untuk wakil kepala sekolah 50%, penugasan 1 tahun seperti wali kelas itu 5%, kurang 1 tahun seperti menyusun kurikulum itu 2%. Nah, ini kita bawa ke sini. Sini, angka kreditnya ini. Nah, kalau ini amat baik ya, ini amat baik. Kalau baik ya beda ya. Nah, ini angka kreditnya. Oke, seperti ini. Jadi, tergantung angka kreditnya apakah amat baik atau baik untuk kategori pembelajaran ya dan wali kelas ya. Oke, dan menyusun kurikulum itu juga menggunakan laporan penilaian kinerja seperti yang ini saya sampaikan dari awal. Oke. Nah, seperti ini yang ini. Oke, ini menggunakan nilai laporan PKG ya. PKG seperti ini. Nah, kalau yang ini itu untuk guru BK ya. Ini untuk guru BK yang ini. Oke. Nah, lanjut ke sini. Kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke verifikasi SKP. Oke, di sini terkait udah ya, sama ini sebenarnya. Kemudian di sini juga oke, Juli Desember sudah, tinggal dilanjutkan aja. Kemudian penilaian SKP, Ibu Bapak tinggal lanjut aja yang di sana ya. Karena di sini ada kuantitas, kualitas dan waktu. Seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian lanjut ke perilaku kerja. Oke, untuk bulan Juli Desember seperti ini. Orientasi, inisiatif, komitmen. Jadi ikuti aja ini. Oke, kalau
90 kalau tidak salah baik ya. Contohnya ini ya. Jadi nanti akan oke, baik seperti itu ya. Oke, silakan. Nah, jadi penilaiannya kepala sekolahnya ya. Oke, next saya mau lanjut ke tabel selanjutnya yaitu tabel ini. Oke, kemudian tabel periode kerja Juli Desember. Oke, ini sudah 197 kategori baik. Oke, yang penting standarnya kategori baik ya. Nah, oke, kita lanjut ke integrasi. Jadi integrasi kategorinya juga baik ya. Nah, laporan SKP. Untuk laporan SKP itu di sini nilai SKP akan diintegrasikan supaya kategorinya minimal baik. Seperti itu. Jadi Ibu Bapak nilainya seperti SMNPAN itu adalah 110 sih atau 120 untuk kategori amat baik. Jadi tinggal Ibu Bapak hanya gunakan aja SKP format ini, namun Ibu Bapak juga sesuaikan dengan format yang diberikan oleh Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten. Jadi ini hanya contoh format secara umum. Jadi dengan ini Ibu Bapak punya bayangan bagaimana cara menyusun SKP jabatan fungsional guru. Sesuai dengan peraturan, yang pertama adalah selaku guru kita harus mengikuti peraturan angka kredit yaitu Permenpan nomor 16 tahun 2009. Kemudian surat edaran nomor 3 tahun 2021, Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 dalam penyusunan SKP. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Ibu Bapak jangan khawatir, tinggal silakan unduh filenya di bawah ini, di bagian deskripsi video ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.